baru. Silakan Pak Hari Kusumo. Mohon izin akses. Selamat siang Bapak. Saya dari Kabupaten Trenggalek. Pertanyaan terkait video pembuatan itu yang dikumpulkan. Pertanyaan pertama, yang dikumpulkan itu video editan atau kedua-dua video full dan video untuk pertanyaan kedua. Ini saya kan PJOK, karena PJOK ini kan misalkan pembuatan video di luar atau di lapangan, karena kondisi sekolah itu kan ada di pinggir jalan, khawatir nanti masuk suaranya ke dalam video itu apakah diperbolehkan full dalam kelas. Terima kasih, pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Hari Kusumo. Bapak Ibu boleh menjawab, silakan. Terima kasih Pak. Tadi pertanyaannya terkait video ya. Iya Bu. Jadi di PJOK itu kan tadi ini videonya itu cukup satu Pak untuk tag-nya. Jadi satu video yang jenengan ambil itu durasinya 2 JP. Sudah paham ya sampai sini? 2 JP ini disesuaikan dengan jenjangnya. Kalau SD 80 menit, kalau SMP itu kalau SD 70 menit, 70. Kalau SD itu 80, kalau SMA atau SMK itu 90 menit. Itu harus full sesuai 2 JP itu menjadi video asli. Nah, dari video asli ini nanti diedit ya, diedit dengan durasi waktu 30 menit. Yang jenengan upload ya, uploadnya itu di YouTube aja yang lebih mudah untuk diakses, itu yang 30 menit. Tapi waktu mengeditnya itu jangan sampai asal ngedit aja. Tadi sudah saya sampaikan ya, untuk di video itu harus ada muncul kegiatan pembukaannya, kegiatan intinya, kegiatan penutup. Jadi waktu mengedit menjadi 30 menit, rangkaian dari 3 aspek ini tetap muncul. Begitu ya. Ini paham sampai sini? Kemudian di PJOK itu kan biasanya ada pembelajaran yang di kelas dulu, kemudian baru lanjut ke lapangan. Nah, itu boleh, Pak. Jadi misalnya jenengan waktu memberikan pengantar itu kan di kelas dulu. Setelah itu baru masuk ke ini ya, baru pindah ke lapangan. Kalau tadi lapangannya di pinggir jalan, Bu, nanti gimana suaranya masuk? Begitu ya tadi yang ditanyakan ya. Kalau di pinggir jalan, itu tergantung teksnya, Pak. Jadi nanti jenengan bisa untuk membuat kedap suara dan sebagainya itu terkait dengan teknisnya. Suara-suara seperti itu nanti jenengan kalau tidak bisa, lebih baik ngeditnya di ini ya, ke jasa pengeditan video seperti itu. Ya. Jadi saya lebih menekankan kepada mahasiswa itu daripada pusing untuk membuat videonya. Kalau memang Bapak Ibu tidak bisa, lebih baik Ibu itu pasrah ke tukang jasa video itu sudah jadi. Jadi jenengan tinggal ngarahkan, Pak atau Pak saya pengennya videonya seperti ini, bisa ini. Nanti jenengan tinggal ngarahkan aja. Jadi nanti kontennya jenengan mereka hanya mengarahkan, apalagi kalau yang jasa pembuatan video itu kan lebih profesional ya Pak ya. Jadi untuk ngatur cahayanya, pengambilan videonya nanti seperti apa, berapa kamera yang disiapkan itu mereka sudah profesional. Jadi nanti Pak Hari nggak usah bingung-bingung ya, nanti untuk teknis videonya dipasrahkan aja ke tukang jasa yang memang lebih profesional. Pesan saya itu aja Pak. Daripada jenengan pusing nanti saya harus ambil angle-nya di sebelah mana, terus ngeditnya bagaimana. Karena di edit video itu kalau memang nggak profesional, memang hasilnya nanti juga jelek biasanya Pak. Jadi jenengan nggak usah khawatir, di edit video itu banyak yang bisa dilakukan. Untuk memperhalus suara itu bisa, untuk mengedapkan suara bisa, atau misalnya untuk menambahkan deskripsi yang tadi sudah saya sampaikan ya, di bawahnya video waktu berjalan itu ada
deskripsinya misalnya tahap pembukaan atau misalnya ini sintak apa gitu, itu bisa Pak. Jadi daripada jenengan nggak menguasai tekniknya, itu mending diserahkan ke ini aja, tukang jasa video ya. Itu paket lengkap biasanya bisa. Apakah yang biasanya itu untuk wedding itu biasanya kan ada ya jasa-jasa seperti itu. Atau mungkin jenengan punya teman di sekolah yang bisa untuk mengambil video seperti itu, bisa dimanfaatkan Pak. Atau kalau yang di SMK itu biasanya yang jurusan TI itu kan biasanya multimedia itu kan biasanya punya guru-guru yang profesional di situ ya. Nah itu kan bisa juga. Oke, itu tadi terkait dengan teknisnya. Begitu nggih Pak Ari? Terima kasih Bu Dewi, saya kuatkan lagi ya Bu Dewi. Jadi yang diupload itu yang durasi 30 menit ya. Ya, durasinya 30 menit dan diupload di YouTube. Yang ditempel di UKPPG itu hanya linknya saja. Jadi saya ulangi, nanti yang ditempel di UKPPG itu hanya link, bukan videonya. Kalau videonya nanti nggak cukup Bapak Ibu, karena di websitenya itu kan butuh waktu, butuh ruang yang besar ya, nanti mesti error kalau jenengan ngupload videonya. Jadi yang ditempel di situ hanya linknya saja. Jadi nanti videonya itu diupload di YouTube-nya, link di YouTube itu yang ditempel di UKPPG-nya. Begitu Bu. Ya baik. Jadi langkahnya seperti ini Pak Hari. Anda bikin video yang lamanya 2 JP sesuai jenjang seperti itu. Itu kan versi fullnya. Kemudian versi full ini Anda edit dengan durasi 30 menit. Nah, itu yang sudah mencakup opening, kegiatan inti di kelas, dan juga closing. Setelah 30 menit ini, Bapak bisa menguploadnya di YouTube. Kalau di YouTube itu kan pasti nanti dapat link. Nah, nanti yang dipasang linknya yang dari YouTube itu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi yang lebih memudahkan. Bisa dipahami Pak Hari? Ini saya tambahi ya Bu Maya ya. Ya boleh Pak. Ini aja ya. Saya yakin 1000 orang peserta yang ada di ini. Saya lihat kemarin itu mayoritas kesulitan untuk semuanya ya. Nanti kami coba bantu mencarikan tim ya untuk melakukan prosesnya di YouTube. Kami coba cari tim yang bisa membantu Bapak Ibu. Tapi mungkin tidak bisa semua karena memang dari sisi waktu dan tenaga kan terbatas. Jadi mohon Bapak Ibu nanti mempersiapkan segera mungkin. Mungkin minggu ini bisa mempersiapkan video fullnya dulu. Nah, kemudian nanti tim kami akan melakukan proses editing. Dan sebaiknya mengambil video di kelas ya tidak biasa-biasa gitu, tapi memang ada tim. Ya. Jadi ada tim yang mengambil video, kemudian ada tim yang editing. Insyaallah kami siap ya mendampingi untuk tim yang video editing. Jadi coba saya carikan beberapa orang yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu yang benar-benar mengalami kesulitan gitu. Tapi kalau masih bisa diselesaikan, selesaikan. Tapi kalau memang kesulitan untuk menyelesaikan itu, kami akan buatkan tim yang nantinya akan membantu Bapak Ibu. Tentu ya nanti konsekuensinya ada kan gitu kan. Jadi nanti silakan aja kalau mau kita bantu untuk proses editingnya, kita membuat membantu editing sampai pada penguploadan di YouTube gitu ya. Bapak Ibu ngambil video untuk pembelajaran. Tapi nanti kalau tidak layak videonya di editing ya tentu kami akan mengatakan ini tidak layak kan gitu kan. Ambil lagi video yang lama. Tapi kalau layak nanti kami akan proses video tersebut. Karena untuk editing video ya memang waktu antara 2 sampai 3 hari gitu satu video. Karena itu kan melihat terus itu yang melihat di mana dia mengulang, merender dan sebagainya gitu. Dan kalau desa prewedding itu biasanya ya 1 minggu gitu selesai. Nah, kami coba nanti dibantu. Ya tunggulah informasi berikutnya. Tapi nanti kalau kami tidak punya akses ke sana ya kami akan sampaikan juga ya. Nah, yang tertarik silahkan kalau tapi intinya buatlah semudah mungkin kan untuk buat dulu kan itu perusahaan dulu sehingga Bapak Ibu punya pengalaman ya, punya pengalaman. Dan satu lagi di aksi nyata mohon tidak
membuat ini melalui Canva ya atau sejenisnya, ya, tapi balas melalui Word, dan jangan ada gambar-gambar yang nantinya bisa menjadi masalah. Misalnya itu kan ada yang upload nanti tidak bisa kan gambarnya ada terlalu banyak di dalam beberapa. Gitu Pak Hari dan teman-teman semua ya. Jadi intinya satu, kami mencoba untuk memfasilitasi, sama sekarang ini memfasilitasi sebenarnya gitu ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan belum bisa terjawab, pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira masih apa ya, masih mengganjal di pikiran, itu bisa terjawab hari ini gitu ya. Nah, nanti setelah ini Bapak Ibu yang sudah dibagikan kemarin pendampingnya Bapak Ibu punya hak untuk bertanya ya, bertanya kepada Bapak Ibu admin gitu ya. Nah, nanti kalau ada Bapak Ibu admin yang nggak jawab, sampaikan ke saya gitu ya. Mungkin karena sibuk, ya nanti saya konfirmasi dulu. Oh ya, ibunya masih repot gitu. Kalau memang ibunya nggak repot, ya nanti saya ingatkan. Mohon dijawab itu pertanyaan mahasiswa. Gitu ya. Terima kasih Pak Sandi atas kemudahan yang diberikan. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, diberi bantuan sama Pak Sandi. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, mohon didengarkan, yang diupload satu video saja. Tadi baru dibahas, sudah ada chat yang masuk, berarti yang diupload 2 katanya seperti itu. Saya ralat, yang diupload hanya satu video dengan durasi 30 menit seperti itu. Bukan 2, tapi cuma 1 Bapak Ibu. Apa masih pertanyaan lagi Pak Sandi? Boleh, bisa lagi aja, 2 lagi mungkin. 1 lagi ya Pak ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, Pak Aris bisa memberi akses 1 penanya Pak. Silakan Bapak Ibu yang sudah diberi akses. Kita lihat. Oke, Pak Ade. Ya, Bu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ade Irawan, Bu, dari Kabupaten Indramayu. Tempat saya mengajar di Kabupaten Cirebon, di SMK PWG Gresik. Yang ingin saya tanyakan, Bu, dalam pembelajaran yang menggunakan kurikulum Merdeka, di sekolahan saya baru diterapkan di kelas 10 dan 11. Sedangkan di kelas 12 masih menggunakan kurikulum 13. Posisi saya mengajar di SMK tersebut, saya mengajar kelas 12. Nah, bagaimana solusi membuat modulnya? Apakah saya membuat modul kurikulum 13 atau kurikulum Merdeka? Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Ade. Bapak Ibu boleh dijawab? Bagaimana dengan modulnya? K13 ataukah kurikulum Merdeka? Betul, Bu. Oke, Pak Ade, saya mau tanya dulu. Sekarang sepertinya kan di semester baru ini kan semua sudah kurikulum Merdeka ya. Apa masih ada yang masih menggunakan K13? Yang kelas 12, Pak. Kelas 12, Pak. Di SMK saya, Pak. Yang baru diterapkan itu kelas 10 dan 11 saja, Pak. Makanya di sekolah saya itu tidak ada kegiatan P5, Pak. Kelas 12 nggak ada. Iya, Pak. Tidak studi Bapak apa, Pak? Bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Kalau misalnya Bapak tetap membuat kurikulum Merdeka di kelas 10 dan kelas 11, kira-kira bagaimana? Nggak apa-apa, Pak. Kesulitan tidak? Enggak, Pak. Nggak kesulitan. Nggak kesulitan. Saya Pak, siap. Lanjut, Pak. Lanjut. Siap, Pak. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Sudah terjawab ya Pak Ade, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama Pak. Lanjut lagi Kak Pak Sandi, pertanyaannya. Berikan Pak. Satu lagi mungkin ya. Salah satu. Oke, satu lagi Pak Haris.
Siapa ini mau bertanya? Selamat. Oh, sudah ada. Oh, Silakan Bapak Ibu yang diberikan akses. Silakan Bu Siti Saadah. Ya, salam kenal Ibu Guru hebat. Saya atas nama Siti Saada, Guru Bahasa Indonesia dari instansi SMK Negeri 1 Batu Kliang Utara. Ingin menanyakan berkaitan dengan pembuatan video pembelajaran. Bagaimana, apakah bisa kita membuat video pembelajaran ini tanpa menampilkan atau tanpa menunjukkan kartu mahasiswa? Karena banyak sekali saya lihat, baik di YouTube ataupun di media sosial lainnya, pengalaman teman yang sudah PPG, pada saat pembuatan video pembelajaran banyak menunjukkan kartu mahasiswa PPG-nya. Nah, untuk kami yang pilotin tahap 2 ini, apakah bisa sebelum kartu mahasiswa ini ada, apakah bisa kita melakukan pembuatan video pembelajaran? Ibu Bapak. Ya, cukup Terima hanya kasih, itu Bu Siti saja. Saadah, Terima kasih atas pertanyaannya. waktunya. Ya, terima kasih. Bapak Ibu bisa dijawab, silakan. Ya, Bu Pres menjawab. Mungkin saya menjawab terkait keperluan video pembelajaran. Jadi untuk terkait video pembelajaran, suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Jelas Bu Iya, Fres. Sudah. baik. Ya, saya ulang lagi terkait keperluan atau prasyarat video pembelajaran. Nanti di awal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada atau harus menyertakan kartu. Jadi nanti di awal video itu silakan menunjukkan kartu ujian atau kartu daftar UKP PPG yang sudah dicetak oleh Bapak Ibu sebagai persiapan untuk pendaftaran UKP PPG. Jadi nanti setelah daftar di UKP PPG itu nanti akan muncul cetak kartu. Jadi nanti silakan diklik, kemudian dicetak atau di print, kemudian saat menyiapkan video pembelajaran bisa ditampilkan di awal. Jadi sambil memperkenalkan diri, nama saya siapa, kemudian dari instansi apa, dari studi apa, kemudian sambil ditunjukkan untuk kartu UKP PPG-nya. Seperti itu. Jadi antara video pembelajaran dengan cetak kartu itu berjalan beriringan. Seperti itu Bu Siti Saadah. Izin memperkuat ya Bu Fres. Berarti kalau misalnya tadi yang dikatakan Pak Sandi sekarang sudah boleh membuat video. Misalnya kartunya belum jadi, itu kan bisa melewati proses editing. Apa bisa seperti Ya, itu? boleh. Jadi nanti berjalan beriringan. Pembuatan video tetap jalan, kemudian nanti disusulkan. Jadi ketika pendaftaran UKPPG nanti ada cetak kartu baru dicetak, kemudian dieditkan. Ya, digabung tapi diletakkan di awal. Seperti itu Bu Maya. Oke, terima kasih Bu Fres. Jadi Bapak Ibu, ya Pak, silakan Pak. Ya, saya perkuat ya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau buat video, boleh buat dari sekarang. Diedit. Nanti pada saat pendaftaran UKPPG, Bapak Ibu nanti akan muncul kartu yang Bapak Ibu cetak. Lalu Bapak Ibu ambil gambar lagi, ambil video lagi khusus untuk memperkenalkan diri. Setelah itu digabung videonya jadi satu. Itu ya. Nah, nanti kalau bingung, nanti kami akan bantu. Itu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Fres dan Pak Sandi. Ya, kenapa Bu Siti? Ya, di sini kan ada durasi waktunya untuk video pembelajaran yang berlangsung di kelas, yaitu 2 JP pembelajaran. Nah, apakah ini masuk juga atau terhitung waktu pengenalan diri? Mohon Bukan 2 JP, dijelaskan. Bu. 30 menit, Ibu.
Jadi nanti untuk videonya ambil 29 menit, untuk memperkenalkan dirinya 1 menit. Jadi nanti tinggal gabung saja. 1 menit perkenalan diri, atau 30 detik memperkenalkan diri, 29-30 detik untuk isinya. Jadi bukan 2 JP-nya Bu, itu terpisah, nanti dibuat terpisah. Tapi tolong bajunya sama ya, kostumnya sama. Jangan sampai nanti memperkenalkan diri bajunya hijau, pada saat mengajar bajunya kuning, nah gitulah. Terus di penutupnya bajunya merah gitu kan, jadi warna-warni nanti. Yang penting kostumnya sama lah, kalaupun hitam putih ya hitam putih. Itu yang paling penting kami sarankan, biar sama perkenalan diri dengan Satu ya, lagi Pak. jadi videonya 30 menit, siap. bukan 2 JP. Nah ya, yang diedit itu hasilnya 30 menit. Hasil dari Yang yang sudah diambil di kelas itu 90 menit ya, 2 JP. Ya. Itu hasil utama. Tapi yang diedit itu nanti hasilnya 30. Ya. Monggo. Satu lagi Pak. Untuk pengenalan diri ini apakah bisa di luar kelas atau harus di dalam kelas, Pak? Boleh di luar kelas, boleh di luar gerbang, boleh. Pokoknya ada identitas sekolah, kalau bisa ada identitas sekolah di belakangnya. Silakan Ibu, buat yang termuda, terjangkau, seperti itu ya, dan tidak mempersulitkan Bapak Ibu semua. Itu ya pesan kami. Siap, Pak, siap. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Terima kasih Bu Siti Saada, Pak Sandi. Saya berikan rangkuman dari semua pertanyaan ya Bapak Ibu. Mohon untuk bisa didengarkan. Satu Bu Maya, ya. Satu saya pesan. Gini, Bapak Ibu, ya. Ini hanya saya ingin menyampaikan saja ya. Tadi setelah diskusi tadi terlalu banyak pertanyaan untuk di chat, kemudian ya Pak. Rencananya kami minggu depan kita akan melaksanakan workshop UKPBG lanjutan, tapi memang pesertanya mayoritas dari kampus luar ya, kami utama kampus luar karena kami kerjasama dengan beberapa LPTK komunikasi ini untuk melaksanakan workshop UKPBG berikutnya sesuai dengan perkembangan. Nah, jadi siapa tahu di minggu ini ada informasi baru tentang UKPBG, kami akan sampaikan di minggu depan. Jadi kalau Bapak Ibu kalau ingin bergabung, silakan saja. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Gitu ya. Terima kasih Pak Sandi. Maya, untuk tambahan. Dan besok itu bintek untuk pembelajaran di PMN. Jadi yang sudah daftar, yang sudah ikut, besok jangan lupa ya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya Pak, terima kasih. Bapak Ibu mohon untuk diperhatikan, ini adalah rangkuman dari beberapa pertanyaan tadi. Pak Sandi atau Bu Dewi dan Bapak Ibu lainnya mungkin bisa mengoreksi nanti ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kita membuat video itu kita harus memperhatikan faktor linearitas. Jadi linearitas itu harus sesuai ijazah. Ya, bukan sesuai mata pelajaran yang sekarang diajar atau diampu oleh Bapak Ibu guru saat ini. Jadi harus sesuai dengan ijazah, bukan sesuai dengan mata pelajaran yang sekarang diampu. Seperti itu. Kemudian nanti materi dan kisi-kisi akan kami share di grup. Dan seperti pesan dari Pak Sandi tadi, mulai sekarang Bapak Ibu boleh membuat video. Videonya ini nanti sepanjang 2 JP, itu untuk awal ya, silakan diperhatikan, 2 JP karena sesuai dengan jenjang. Kalau SD itu berarti selama 70 menit karena 2 JP, untuk SMP 80 menit karena 40 menit tiap JP-nya, sedangkan SMA 90 menit. Nah, video yang sudah lama ini, katakanlah saya membuat video SMA 90 menit. Itu kan versi fullnya ya Bapak Ibu. Versi fullnya ini silahkan diedit dan dimampatkan menjadi 30 menit. Jadi 30 menit ini sudah mencakup pembukaan atau mungkin perkenalan, kegiatan inti di kelas, dan juga penutup. Jadi yang sudah mengcover itu semua, 30 menit. Setelah jadi 30 menit, silahkan video Bapak Ibu dipasang di YouTube.
Di YouTube ini nanti Bapak Ibu akan dapat link YouTube. Nah, link dari YouTube ini yang nanti di copy, Bapak Ibu ambil, kemudian Bapak Ibu pasang di UKM PPG seperti itu ya Bapak Ibu ya, Bu Fresh ya. Itu yang nanti ditempel di sana. Jadi kalau tadi masih ada yang tanya, yang full itu yang 2 JP harus ada openingnya, iya. Jadi yang full dan yang 30 menit pun itu semua juga harus ada opening, ada inti, ada closing. Bedanya apa? Bedanya kalau yang full itu adalah realitas yang Bapak Ibu biasanya ajar di kelas. Tetapi kalau untuk yang 30 menit, itu adalah versi pendeknya yang sudah dimampatkan. Jadi juga harus mengandung pembukaan atau perkenalan, inti kegiatan di dalam kelas, dan juga penutup seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu. Kemudian untuk NIM itu akan segera dikeluarkan oleh panitia. Kemudian link YouTube milik Bu Wulan itu sudah ada di kolom chat Zoom. Tadi sudah nggak Ibu ya. Kemudian link absen juga sudah ada di kolom chat. Silakan nanti yang belum segera diisi. Kemudian, nah ini tadi matematika. Diulang lagi, matematika bisa di SD Bapak Ibu karena di kurikulum Merdeka itu ada pelajaran matematika. Kemudian, tadi ada yang bertanya tentang studi kasus. Studi kasus itu bentuknya portofolio atau deskripsi. Ya, jadi bentuknya portofolio atau deskripsi yang mencakup 5 aspek ya Bu Debi ya tadi. Ada masalah, solusi, dampak, kemudian pernyataan prakteknya ini baik atau tidak atau seperti itu. Kemudian untuk modul, tadi Bu Imelda menanyakan modul, beliau sudah selesai dengan modul pertama. Bisakah daftar UKP PPG? Tidak bisa, karena yang harus diperhatikan adalah di situ harus memenuhi tagihan dulu, kemudian ada verifikasi dari panitia pusat seperti itu ya Bapak Ibu. Dan juga memperhatikan kelengkapan dan keaktifan Bapak Ibu selama ada di kelas. Dan yang untuk email yang dipakai adalah email belajar.id. Saya ulangi ya Bapak Ibu, emailnya adalah email belajar.id. Kemudian untuk ketika Bapak Ibu sudah selesai dengan modul pertama, tadi ada yang bertanya yaitu Ibu Yusi. Jawaban dari Pak Sandi tadi adalah semakin cepat maka semakin baik. Ya, jadi semakin Bapak Ibu selesai dengan modul 1 bisa lanjut dengan tugas-tugas selanjutnya. Kemudian untuk Pak Hari tadi sudah saya jelaskan tentang video yang selama 30 menit yang diupload di YouTube, kemudian link di YouTube itu yang ditempel. Nah, kemudian pertanyaan terakhir tadi dari Bu Siti, itu kan ketika kita memperkenalkan diri itu membutuhkan yang namanya kartu. Sedangkan kartunya sekarang kan belum bisa. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa membuat video dulu, istilahnya Bapak Ibu itu mencicil. Sekarang buat video dulu, kemudian video yang sudah jadi 30 menit itu disimpan dulu. Nanti setelah mendapatkan kartu itu Bapak Ibu take video lagi atau shooting lagi untuk memperkenalkan diri dengan menunjukkan kartu tadi. Jadi video baru ini yang pendek ini misalnya 1 menit atau 2 menit itu nanti ditempel lagi sebagai pembukaan atau introduction atau perkenalan di awal video sehingga videonya jadi 30 menit. Misalnya kalau untuk perkenalan hanya butuh 1 menit, maka sisanya adalah 29 menit untuk kegiatan inti dan penutupnya seperti itu.